Kita sepakat bahwa pendidikan nasional kita perlu ditransformasi. Transformasi ini bisa terjadi dalam banyak hal, termasuk perubahan kurikulum. Namun, apakah perubahan kurikulum di tengah situasi pemulihan belajar di masa pandemi COVID ini sudah cukup tepat? Tanya Pak Doni saja. Sahabat pendidikan karakter, beberapa waktu yang lalu saya diminta untuk memberikan masukan kepada anggota Komisi 10 DPR RI tentang implementasi kurikulum Merdeka. Saya memberikan masukan paling tidak ada 13 catatan saya untuk implementasi kurikulum Merdeka, tetapi kali ini saya hanya memberikan 10 saja. Catatan-catatan saya ini juga menjadi masukan bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendesain kurikulum menjadi lebih baik dan transformatif dan bisa diterapkan di seluruh Indonesia secara adil dan merata. Ada 13 catatan yang mungkin nanti akan memperjelas dan bisa memberikan masukan dan pandangan kepada anggota Komisi 10 untuk mempertimbangkan kebijakan tentang kurikulum Merdeka. Yang pertama, evaluasi kurikulum 2013 dan kurikulum darurat. Kalau kita perhatikan dari hasil kajian di Kemendikbudristek, mereka menyimpulkan bahwa kurikulum 2013 sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya itu terlalu luas, materinya terlalu banyak, lalu muatannya berat, bahkan buku-buku teksnya banyak dan administrasinya berat. Sedangkan kurikulum darurat dari hasil kajian Kemendikbudristek itu dikatakan kurikulum itu hasilnya baik karena dapat mengurangi learning loss selama masa pandemi. Karena itu pertanyaan kita adalah seandainya kurikulum darurat itu baik, kenapa bukan kurikulum darurat itu yang dilanjutkan? Kalau kurikulum 2013 itu sangat banyak isi, materi, muatan, dan beban administrasinya, kenapa solusinya harus menawarkan kurikulum alternatif, bukan menata kembali isi kurikulum, menata muatan materi, dan kemudian menyederhanakan administrasi yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu Guru. Nah, ini tentu menjadi pemikiran karena bagi kami penawaran kurikulum Merdeka ini kurang tepat di dalam situasi sekarang karena justru tidak menjawab pertanyaannya. Karena dari hasil evaluasi kementerian kan isi materi muatannya terlalu luas. Juga dalam proses pelaksanaan K13 itu ada masalah sosialisasi. Sehingga sosialisasi dan pelatihan seharusnya yang diintensifkan bukan merubah kurikulum. Poin yang kedua, uji coba kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka awalnya adalah kurikulum prototipe yang diuji cobakan secara terbatas di sekolah-sekolah penggerak. Sampai sekarang belum ada evaluasi menyeluruh tentang keampuhan kurikulum Merdeka untuk mengatasi learning loss. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum yang diterapkan terbatas di sekolah penggerak yang sebelumnya disebut kurikulum prototipe, tetapi kemudian saat ini diresmikan sebagai kurikulum Merdeka. Tahapan uji coba secara terbatas ini di dalam naskah kajiannya belum menyeluruh Pak, karena kami melihat pembelajaran berbasis proyek dokumennya baru muncul setelah semester awal. Sehingga di sekolah-sekolah penggerak itu mereka belum memiliki panduan yang utuh dan lengkap untuk melaksanakan kurikulum Merdeka. Bahkan hasil dari kurikulum Merdeka ini tidak ada, kecuali bahwa ada hasil dari survei persepsi yang dilakukan terhadap Bapak Ibu Guru. Jadi terkait hasil implementasi kurikulum Merdeka itu kita belum melihat sebenarnya kekurangannya di mana, kelebihannya di mana, dan seandainya sudah ada dalam proses pengembangan kurikulum, semestinya ketika ada catatan terhadap implementasi yang sebelumnya, maka harus diperbaiki dan diuji cobakan lagi secara terbatas 1 tahun untuk kemudian diuji apakah sudah efektif. Baru kemudian diterapkan di dalam skala besar. Sehingga kami melihat kurikulum ini diuji cobakan secara terbatas, hasilnya belum begitu meyakinkan, tetapi kemudian sudah diterapkan secara dalam skala besar. Poin yang ketiga, tidak ada bukti ilmiah untuk membuktikan kurikulum Merdeka itu efektif. Klaim bahwa kurikulum Merdeka efektif tidak meyakinkan dan tidak ada bukti-bukti ilmiah argumentatif yang diperoleh melalui metode penelitian yang meyakinkan. Ada 3 alasan. Pertama, metode untuk membuktikan bahwa kurikulum Merdeka itu efektif masih dipertanyakan karena dilakukan melalui survei persepsi dan studi etnografis.
Kalau efektivitas dinilai dari hasil belajar, maka asesmen tentang hasil belajar yang berkelanjutan dari proses kurikulum merdeka ini belum dilakukan, sehingga kita sebenarnya belum tahu. Maka kenapa tiba-tiba kemudian ditawarkan kurikulum merdeka secara nasional, ini tentu saja mengkhawatirkan dan patut dipertanyakan. Yang kedua, kami meneliti bahwa sasaran-sasaran sebagian besar sekolah, sebagaimana tadi disampaikan oleh Romo Darmin, itu adalah sekolah-sekolah yang sudah bagus, sekolah berakreditasi A dan B. Ada satu sekolah berakreditasi C di Papua yang juga menjadi sekolah penggerak, tetapi itu sekolah baru. Sementara sarana prasarannya, guru, kualifikasinya semuanya bagus. Beberapa sekolah yang dikutip di dalam naskah kajian akademik di Nusa Tenggara Timur, di Lampung, di Kalimantan, itu adalah sekolah-sekolah yang bagus. Bahkan kami lihat muridnya itu di atas 1000. Artinya ini memang sekolah-sekolah unggulan. Lalu kemudian yang ketiga, alasannya adalah bahwa kurikulum merdeka ini proses pendampingannya yang bagus menurut saya. Karena kementerian memilih instruktur, dan instruktur ini dipilih dari orang-orang yang non-kementerian, bukan widya iswara seperti biasanya, tetapi membuka kepada semua orang yang biasa melatih, lalu kemudian diberi materi, kemudian ada pendampingan intensif selama 9 bulan, in-on di hotel maupun di sekolah, lalu kemudian ada panduan-panduan yang didampingi secara intensif, ada pendampingnya selama 9 bulan, dan itu disebut dalam total waktu 57 atau jam pelatihan. Maka pertanyaannya adalah, apakah yang membuat kurikulum merdeka itu bagus itu adalah inheren di dalam struktur kurikulumnya itu sendiri, atau proses pelatihannya? Maka memaksakan kurikulum ini kepada semua sekolah tanpa pendampingan dan proses pelatihan yang sama, itu akan menjadi bencana bagi sekolah-sekolah. Itu yang poin yang ketiga. Yang keempat, masalah pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek yang diintegrasikan di dalam keseluruhan kurikulum, ini mengandaikan adanya pelatihan-pelatihan dan penguatan-penguatan. Karena itu tidak akan mudah, ya tidak akan mudah bagi guru seandainya dia tidak pernah melakukan apa yang disebut pembelajaran berbasis proyek. Jadi masalah pembelajaran berbasis proyek ini terkait dengan kesiapan guru, kesiapan sekolah, lalu kemudian uji coba pembelajaran berbasis proyek di sekolah penggerak. Kalau kita melihat laporan-laporan yang di dalam naskah kajian yang diterbitkan kementerian, itu sebagian besar sekolah penggerak yang pada tahap pertama baru pada tahap merancang tim. Jadi untuk membuat proyek itu harus ada perencanaan, membentuk tim, lalu kemudian mereka sudah membuat tim. Nah, dalam laporan itu hampir sebagian besar baru merancang tim. Di beberapa sekolah sudah melaksanakannya, tetapi yang lain sebagian besar belum. Sehingga kami belum tahu apakah pembelajaran berbasis proyek ini akan efektif dan efisien tanpa pelatihan. Yang kelima tadi sudah disampaikan, ada persoalan tunjangan sertifikasi guru. Ada beberapa sekolah seperti di Salatiga misalkan yang menjadi sekolah penggerak, ternyata ketika mereka menerapkan model pembelajaran sekolah penggerak dengan adanya kurikulum lalu mata pelajaran peminatan, ada beberapa guru itu yang tidak mendapatkan siswa, tidak mendapatkan kelas, sehingga jam mengajarnya itu di bawah 24 jam. Maka kemudian mereka bertanya, bagaimana dengan tunjangan sertifikasi kami? Lalu kemudian di sekolah penggerak itu langsung menghubungi pusat di kementerian dan kemudian dibereskan secara internal. Nah, menurut kami, pemerintah sebaiknya mempersiapkan mitigasi seperti ini. Jangan karena dia sekolah penggerak, ada laporan, gurunya tidak dapat sertifikasi, lalu kemudian dibereskan. Jadi ini bukan sebuah sistem, tetapi intervensi satu persatu, dan itu bukan sebuah sistem pendidikan dan bukan sebuah sistem kurikulum. Lalu kemudian konsep tentang capaian pembelajaran di dalam kurikulum merdeka, ini kalau kami lihat di dalam dokumen-dokumennya ternyata tidak seragam. Jadi ada yang memiliki isi elemen, subelemen, dan capaian pembelajaran, tetapi yang lain itu hanya elemen saja, lalu langsung capaian pembelajaran, dan proses penjelasannya masih sangat rumit, muatannya sangat banyak, sehingga kami mempertanyakan sebenarnya capaian pembelajaran ini yang disederhanakan apanya. Kalau misalkan di dalam kurikulum merdeka itu mereka mengatakan ada penyederhanaan. Kemudian bila dikatakan bahwa dalam K13 itu materinya terlalu berat, ternyata setelah kami analisis di dalam struktur isi kompetensi yang ada sekarang ini, tema-temanya dijadikan satu. Jadi kalau sebelumnya KI1, KI2, KI3, KI4 itu dibeda-bedakan, dibentuk di dalam kolom tabel, sehingga kelihatannya banyak dan panjang, tetapi di dalam format kurikulum merdeka ini, mereka
dibuat koma, menyamping. Perbedaannya hanya pada penulisannya dan kemudian pada yang satu tabel, yang satu dibuat menyamping. Tetapi isinya sebenarnya sama beratnya. Jadi penyederhanaannya itu tidak begitu banyak. Lalu konsep tentang fase pembelajaran ini yang menarik Pak, karena di DKI Jakarta ketika sekarang ini di DKI Jakarta ada pelatihan-pelatihan untuk kurikulum merdeka, karena tampaknya mereka ingin semua sekolah melaksanakan kurikulum merdeka. Ada kebingungan di lapangan terkait dengan fase-fase pembelajaran yang ada di dalam kurikulum merdeka. Jadi mereka mengatakan nanti sudah tidak ada naik kelas lagi, tetapi naik fase. Ini kan membingungkan. Jadi apa yang harus dilakukan guru, apa yang dilakukan oleh orang tua. Jadi fase-fase pembelajaran ini sungguh-sungguh harus hati-hati karena ini bisa membingungkan orang tua. Yang kedelapan, penyederhanaan isi muatan pembelajaran dalam standar isi dan capaian pembelajaran. Tadi saya katakan, saya beri contoh, di dalam format biologi untuk SMA misalkan, itu ternyata isinya hampir sama dengan kurikulum 2013. Sehingga proses pembelajarannya pasti akan tetap berat. Yang kesembilan, administrasi yang disederhanakan. Memang sejak awal Mas Nadiem mengatakan istilah RPP disederhanakan, RPP 1 lembar. Tetapi di satu sisi, kurikulum merdeka ini malah memberikan banyak pekerjaan baru bagi guru yang menyita waktu dan energi, terutama dalam membuat pembelajaran berbasis proyek. Karena mereka harus membuat tim, membuat modul pembelajaran, mereka bertemu, dan lain-lain. Seandainya mereka ini tidak diberi pelatihan-pelatihan yang bagus, mereka tidak akan juga bisa mendesain kurikulum operasional sekolah. Karena itu, ini tentu saja mengatakan administrasi sederhanakan, tetapi di satu sisi administrasinya menjadi semakin banyak. Lebih lagi menurut kami, administrasi yang disederhanakan itu tidak berkorelasi secara langsung dengan peningkatan mutu pembelajaran. Lalu apa yang meningkatkan mutu pembelajaran? Poin ke-10, kurikulum harusnya fokus pada pembelajaran. Kalau pada pembelajaran maka ada di dalam penguatan guru melalui pelatihan dan pengembangan. Faktanya pelatihan dan pengembangan guru ini hanya dilakukan pada sekolah-sekolah penggerak dengan mekanisme dan pembiayaan yang tinggi karena ada proses seleksi tadi di sekolah-sekolah penggerak dan pelatihan-pelatihan secara intensif. Terkait pemilihan nomenklatur kurikulum merdeka. Jadi pemilihan nomenklatur kurikulum merdeka ini menurut kami menunjukkan motivasi jangka pendek dalam transformasi pendidikan. Kementerian ini kan berusaha menghilangkan nomenklatur-nomenklatur, tetapi mereka sendiri melestarikan nomenklatur di dalam program-programnya. Ini ironis. Jadi nomenklatur kurikulum merdeka ini tidak netral, kental dengan program kementerian, dan saya yakin itu tidak akan panjang umurnya. Kalau merdeka adalah spirit, sebaiknya spirit itu ditata di dalam filosofinya, bukan di dalam nomenklatur. Maka penamaan ini janganlah mengulangi kesalahan kurikulum 2013. Saya pernah mengusulkan sebaiknya pemerintah ini membuat kurikulum ini kurikulum Indonesia, bukan kurikulum merdeka. Sehingga nanti proses perubahan kurikulum itu tidak gaduh. Karena kurikulum itu kan selalu berkembang terus-menerus, sehingga tinggal ditata substansinya. Sehingga tidak akan lagi terjadi kurikulum sebelumnya itu jelek semuanya, nanti yang ini juga jelek semuanya. Artinya kita kurang menghayati pendapat atau pandangan Ki Hajar Dewantara tentang trikons, kontinuitas. Karena di dalam pengembangan kurikulum itu harus ada kontinuitas. Kadang saya bertanya begini, berapa sih biaya yang dikeluarkan untuk implementasi kurikulum merdeka ini? Ternyata beberapa anggota Dewan juga mengatakan bahwa biaya kurikulum merdeka ini sangat besar. Yuk kita dengarkan bagaimana pendapat anggota Dewan tentang pembiayaan kurikulum merdeka ini. Saya Dewi Koryati, dari fraksi Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Bengkulu. Pemerintah berdalih kurikulum merdeka ini telah berhasil saat diuji cobakan diimplementasikannya di sekolah-sekolah penggerak yang mendapatkan pendampingan intensif dari Kemendikbudristek. Nah, sekarang saya ingin melihat angka yang dikeluarkan, biayanya untuk pendampingan ini. Ternyata uji coba kurikulum merdeka pada 2021 oleh 2.500 sekolah penggerak dan 18.800 guru penggerak telah menghabiskan dana 2,86 T. Jumlah tersebut jauh lebih besar dibandingkan anggaran uji coba kurikulum 2013 yaitu 1,46 T. Jadi dari angka yang hanya 2.500 sekolah, kemudian ini 6.326, angkanya jomplang begitu,
Apakah kemudian tadi disampaikan oleh salah satu narasumber kita, keberhasilan dari uji coba pada guru penggerak ini, apakah karena pendampingan, apa emang kurikulumnya oke banget atau enggak gitu ya. Terima kasih. Sahabat pendidikan karakter, Anda menyaksikan program Tanya Pak Doni saja. Tanya Pak Doni saja. Analisis kebijakan pendidikan terkini, kritis, objektif, dan transformatif. Tanya Pak Doni saja. Untuk 6.326 sekolah dan pelatihan guru secara besar-besaran.